Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemaksiatan di negeri kita ini semakin luar biasa, sampai-sampai ada kafe minuman keras yang namanya Holy Wing. Holy itu suci, wing itu sayap. Nah itu adalah miras. Kemudian menamakan mirasnya dengan Muhammad dan Maria. Ya Allah, ketika hamba-hambanya yuri itu nalit fi unurallah, mereka bermaksud dengan cara itu memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu benci dengan Islam. Nah, kita akan bahas kali ini tentang bahaya miras. Kok yo ono wong sing senengane yang kafe-kafe, bahkan wedok nganggo kudung joget. Ana sing jogete kaya kirek, bokonge dumbul-umbulke dan sebagainya. Nah, ini sungguh merupakan satu kekejian yang luar biasa. Wis dilingke kaya ngopo wae ora do eling. Nah, yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW sejak dulu telah melarang. Bahkan agama terdahulu pun juga telah melarang namanya miras, minuman keras. Kenapa? Karena bahayanya, satu, miras termasuk siapa yang meminumnya melakukan perbuatan yang disebut dengan dosa besar. Jadi ngombe ciu, oplosan, semua yang disebut dengan minuman keras, siapa yang melakukannya termasuk telah melakukan perbuatan dosa besar. Dosane ora cilik ning dosane gedhe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, macam-macam khamr itu ada yang padat namanya pil koplo, narkoba, sing disontek jenenge morfin, sing disedot jenenge sabu-sabu, ganja, kemudian yang diminum namanya minuman keras. Nah, macam-macam. Saben-saben daerah punya nama sendiri-sendiri. Nah, kemudian berjudi, samjikia, togel, dan semua jenis perjudian. Kemudian berkorban untuk berhala, lalu mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan dosa besar atau namanya perbuatan keji. Dan keempat-empatnya merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau kau tidak meninggalkan, pasti kau dapatkan namanya kerugian. Al-Maidah ayat 90. Ini dieling-eling.
namanya khamr, namanya judi, kemudian mempersembahkan persembahan kepada berhala, wit-witan, kali, sumur, ya. Mengarep mantu deng gua yang perapatan, itu perbuatan dosa besar semuanya. Kemudian juga mengundi nasib dan anak panah zaman dulu. Ketika orang itu sudah mau nyeleweng, seenek selewengan berikutnya, apa? Zaman itu no persembahan. Pengorbanan pada sungai. Jadi korbannya kudu wong wadon sing perawan ting-ting tur sing ayu. Terus diundi, karena sakamu ono 15 diundi. Anak panah ditulisi jenenge. Nah, kemudian dilemparkan. Masing-masing melempar. Sing paling adoh dhewe slamet. Sing paling gak ada dhewe sing dikorbanke. Wah, ini sing lemah dhewe mesti dadi korbane. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Jadi jelas di sini khamr termasuk perbuatan keji. Dosane gede banget. Yang kedua, khamr ini sejak dulu menimbulkan permusuhan. Pertikaian, padudon, gelutan. Nanti saat namanya itu perang antar geng, antar kelompok itu karena khamr. Allah yang telah mengatakannya, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu di dalam minum minuman keras itu. Semua mendemi ka ana sing bareng terus maca Quran wis ora ono. Bar mendem terus zikir gak ono. Bar mendem pengajian wis ora ono. Nah. Ya ta. Mendem turu wis apik. Mendem bisa terus padu. Nah, demikian pula berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Orang mendem itu setelah kelingan Gusti Allah, orang kelingan sholat. Maka setelah jelas seperti itu, tidakkah kamu kemudian berhenti dari mengerjakan perbuatan itu? Ojo nganti awake dhewe terlibat dengan namanya miras. Makanya miras itu dijual yo haram, disimpan yo haram. Nah, gawe yo haram. Tidak diperkenankan, bahkan nyimpen botole nggih kenang-kenangannya ra entuk. Haram itu. Nek manfaatkan botol bekas nggak ada bensin itu cek entuk adae wis tinggi kepentingan liya. Tapi nek menyimpan koleksi nama-nama minuman keras, apa wong muslim mau ngoleksi wong hadis ora do apal ngoleksi botol minuman keras. Ya. Kudune ngoleksi buku ora ketang ra diwaca ora masalah. Ana wong ngono kuwi. Nah, malah didol nah. Nah, ini bahaya yang kedua. Yang ketiga, khamr itu pembuka semua pintu keburukan. Mulai pembunuhan, perzinaan, permusuhan, itu mula bukane itu khamr. Itu mula bukane dengan khamr. Ngan Nabi Darda qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam la tasrab al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasihku ini telah berwasiat kepadaku, kata Abu Darda, janganlah engkau minum khamr karena dia telah pembuka kunci segala keburukan. Jadi mendem itu membuka pintu-pintu keburukan. Paten-patenan gara-gara mendem. Gelut gara-gara mendem. Bahkan wis pira wong pegatan gara-gara mendem. Wis pira wong zina gara-gara
mendem. Nek wong wedok digilir cah 14, sing digilir ya mendem, sing gilir ya mendem. Nah, mateng sisan anake metu cap ciu sisan. Nauzubillah min zalik. Inilah makanya anak-anak muda kita itu mbuh gelem dikumpulne kapan. Pandhanene yo angel. Dinasihati wis nek rada nyang masjid sing tuwa-tuwa mati sing teruske sapa? Semeneng bae. Mang dunia itu angel. Tantangan kita. Kemudian nomor 4, khamr itu menyebabkan datangnya laknat Allah. Laknah ini kebalikan daripada rahmat. Rahmat itu banyak kebaikan-kebaikan, laknat itu banyak murka Allah. Ini mendatangkan murkanya Allah. Nah, dewi kok nang ndi mung bencana ya rada tobat-tobat. Ono banjir, rob. Zaman dulu kan rob itu paling ya mung sak dengkul. Sak gulu. Ketika udane terus nek zaman biyen cilik aku kuwi cah nom biyen kuwi paling dolan awan, bengi turu. Saiki ora awan turu bengi minggat. Iki wali aneh. Dunya bolak-balik. Nah, zaman biyen ku metu bengi wis ramani. Alasan ana listrik alasane itu. Nah, saiki genten dibalik. Nah, awan turu moro nek bengi ilang. Ngumpule nang manahan. Kafe-kafe, resto-resto. Kuliahe ning wedangan. Kuliahe ning wedangan. Namanya kuliatul widani. Sono kuwi. Kuliah kudune nang kuliah subuh sak ora-orane itu. Kuliah Mas, kuliah nang ndi? Darussalam. Kuliah apa subuh. Penting. Ini mahasiswa kabeh iki gak lulus 11 ini. Mahasiswa abadi lulus itu. Nah. Mahasiswa abadi itu ini. Nah, an Anas bin Malik qala la ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil khamri asratun. Kata Nabi bahwa Allah dan Rasulnya itu melaknat, gitu kan? Tentang khamr 10 orang. Siapa? Asiruha. Jadi 10 golongan yang akan dilaknat gara-gara khamr. Pertama siapa? Yaitu yang memerasnya. Jadi karyawan sing tugase meresi bahan sing digawe khamr. Nyambut gawe ning pabrik miras hukumnya haram. Gajine gede yo haram. Iso nggih haji yo haram. Iso nggih umroh haram. Korban ciu. Enggak boleh. Jadi enggak boleh kita kerja di tempat kerja di mana di situ adalah memproduksi minuman keras. Nah, kemudian wa mu'tasiruha, dan ada karyawan kan ada namanya juragan. Juragan yang mempekerjakan orang supaya memerasnya. Si fulan ini karyawan, tukang meres. Kemudian si Pak Ijo, pemilik perusahaan yang memkerjakan tukang meres tadi itu. Dilaknat oleh Allah. Kemudian wa syaribuha, peminumnya dilaknat. Wa hamiluha, pembawanya, kurirnya, ekspedisinya dilaknat. Nih, jadi pembawanya, pengantarannya, nek mudeng gojeke, gosene, ya kan? Gosope, semua dilaknat oleh Allah kalau mereka tahu itu khamr. Nah, kalau belanjanya belanja khamr ya, kalau kita kerjanya di Gojek atau di Gosen ya
di apa jenenge? Di cancel, jangan gelem. Ya kan? Nah, orang mudeng saya aman. Nek mudeng kok saya nekat hanya demi uang, laknat yang datang, bukan rahmat. Kemudian wasaqiyah dan pemberinya minum, wong sing nyepai. Yang ladeni. Supaya jadi DPR pamane. Gula anak buah tukang mendem, omben kabeh, sok pilaku. Padha dene itu. Wa bayuha dan yang menjualnya. Wa akilu samanaha, wa akilu samaniya dan yang memakan duit dari jual beli khamr. Wal mustari dan yang membeli. Nah, kemudian dan wal mustara'atu alahu wong sing ngongkon nukoke. Sing lanang tukang mendem, sing wedok sing nukokne mendeman. Nah, gatuk itu. Sing lanang sing ngombe, sing wedok sing nukoke. Padha. Nah, jadi kendi ketemu tutupe. Siki. Ini ya ana lho wong ngono kuwi. Ana ora mungkin kok. Disebute hadise mesti ana. Angon ya tukokno. Apa? Ki tak gawe tak opahi. Padha. Sing ngongkon ya dosa, sing dikongkon ya dosa. Diancam laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekarang malah di gede-gedeke. Nah, malah ngangkei mereknya jenenge Muhammad sama Maria. Ini keterlaluan dan kurang ajar lanatul alaihi. Wis jenenge barang dilarang kok ya malah dilabeli penghinaan kepada kaum muslimin. Juga orang Nasrani juga dihina oleh mereka. Inilah benar-benar iblis sekarang itu sudah mulai menguasai dunia. Ning iblisnya ketok. Tadi malam saya ditanya, Ustaz, ketika Ibrahim digoda supaya gak membela Ismail itu, jadi goda itu siji bojone, hawa nafsune, telu iblis, terus dibalangi mata apa iblis itu ketok. Nah iblis saiki ora ketok, kejaba iblis sing sok golongane menungso. Nek Nabi iso nyawang jenenge iblis. Tapi Nabi gak iso nyawang iblis, kejaba wong sing dikei sifat kaya iblis. Jadi zaman sekarang sudah seperti itu. Inilah zaman pertondo. Nek wis kejahatan itu mendominasi bahkan mulai dirusmekno di mana-mana tumbuh satu bahkan cabangnya ngantek 2000 oleh itu. Karyawannya 2800 itu muslim. Oh coba. Muslim salat apa ora KTP-ne tok. Kata sing duwe sapa? Hotman. Karo Nikita. Ora cetok kabeh. Inilah. Nauzubillah min zalik. Namanya dhewe. Nah. Ini Allah tunjukkan pada kita. Supaya kita harus memperkuat keimanan. Nek imane ora kuat, katut. Iman ora kuat katut. Hamba itu pertama cuman coba-coba. Ya. Akhirnya terbiasa. Akhirnya ketagihan. Yes. Ana wong sing mung mendem ae, isuk mendem. Awan mendem, sore mendem. Lho, jare ngrusak awak kok malah panjang umur, istidrat namanya. Ini tanggone Pak Giman tuh ngomahe jajare Mas Yono kiai sapa pin Mbah Arjo. Wah wis anu pindah ngetan to. Nah ya. Pindah ngetan. Wah wis mone sing mendem. Suhune mana? Suhune. Untung muridnya hampir cari sadar.
Ila nauzubillah. Ini nganti tua. Makanya kan wis tua kaya sik mendem itu dosane saya akeh. Nah, nomor 5. Apa bahaya miras itu? Menghilangkan iman. Berarti itu. Nabi mengatakan la yasni zani hina sifah mukmin. Wong kuwi nek cek ndek iman ra mungkin makni zina. Berarti nek zina imane wis ilang. Wala yasriku sarik hina sifah mukmin. Orang tidak akan berani mencuri. Manakala dia mencuri masih punya iman. Apalagi nyolong daging korban. Apa no? Tahu kejadian. Nah, aku dulu zaman nyembelih korban tak pikir sing njukuk itu panitia jebule digawa mlayu wong. Sian wong. Nah ini. Jadi ya wong kene tukang beleh nek wong mikuli ya dikira ya panitia. Lho Pak sing mriko dereng begini Pak. Lah endi ya? Lah sing mikul sinten? Ah duka mlayu ngetan mriko. Nah. Itulah. Ternyata tutup panitia. Nah, inilah kejadian. Kuwi jenenge ya nang Mekah kana malah kon jukuk sak senengmu. Nang kene jupui ya. Hati-hati. Meskipun bakale didum, sapa sing jukuk barang sing urung didum itu namanya gulul. Mayaklul yakti bima qala yaumul qiyamah. Sapa jukuk buntut sarunge didum sok nang kana buntutan sok. Ayo. Dadi sapa nyolong buntut urung didum sok nang kana bangkite duwe buntut. Hati-hati. Ya toh. Kita berkorban itu kan membuang jiwa-jiwa kehimanan. Dan itu sifatnya serakah. Wabeh pengennya dipeh. Karena jiwa-jiwa serakah itu dihilangkan. Wis toh, ada sing ngaman to apa? Nek korban itu ngibadah diloske, jelakean pesenan. Aku pesen igo 0,5 kilo, aku pesen buntut siji, aku buntut siji. Kuwi jenenge kakean pesenan. Nah, jadi korban itu kita pengabdian kepada Allah diloske, los. Yes. Pas lagi kabeh to jual lo wis. Kowe. Mari ketuane mumet rambutnya ndang putih mikir. Gitu. Nah, kurus sih. Enggak bar korban lemu. Gitu makanya ini. Jadi wong korban itu juga kan jaluan. Wis diloske wong ngomong setahun sepisan, biasanya semangan daging, korban diloske nggih nyenengke wong, engko nek pengen tuku sikil tuku dhewe. Wesenane teng tretek ditulis sikil siji. Nah, kuping ngarani sisa, sikil ngarep. Sing kiwa. Iku lho. Namanya itu binatang untuk takaruban. Kita makan mengambil berkah secukupnya. Ora kuwabeh dipeseni. Aku pesen torpedo. Wih. Makanya ibadah itu yang sempurna. Sifat-sifat keserakahan kita, jiwa-jiwa hayawani itu dibelah, lek keguang. Wes. Nah. Aja nganti awake dhewe korban entuk bagian nesu-nesu. 3,5 juta entuk emong iki. Iki wis. Tak korbanmu wis. Tak itu wis. Namanya hati-hati. Kemudian terakhir Pak. Wis gerok. Renang wedangi masalah iki ngono. Wala yasrabu syarib al-hamar hina sarafa mukmin, dan tidak akan berani orang itu meminum minuman keras manakala dia mau minum dia masih punya iman. Berarti nek mendem itu berarti ora duwe iman. Hati-hati ini. Sapa wong mati sebab matine ngombe minuman keras nang awake pas mati berarti ana khamre.
Apa pasti ancamannya? Pasti tinggal esuk neng neraka. Dadi sapa mati neng jero awake iki sine khomer. Nggone sing bakal dinggone esuk neng neraka. Nauzubillah min zalik. Wis ngosisane kebengi. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.